Surya Paloh tegaskan tak akan mundur dari pemerintahan Jokowi. Kita semua sepakat, baik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, kita sama-sama sebagai anak bangsa terus membangun silaturahmi. Perbedaan-perbedaan dalam pencalonan itu bagian dari dinamika kebangsaan. Hari ini kita bertanding, setelah pemilu kita semua bersanding sebagai anak bangsa, dan itu yang harus diperbanyak. Ini kan politik kebangsaan ini terus berdinamika, tetapi tiga ini sudah nyatu. Bukan cuma komitmen, ini hati sudah bertemu. Bisa sulit saya rasa Nasdem itu meninggalkan Anies Baswedan, karena yang pertama mendeklarasikan itu dia loh. Kemudian yang selama ini keliling-keliling itu dia juga. Maksud saya Nasdem juga. Terus kalau kemudian tiba-tiba dia tinggalkan, dia batalkan itu Anies Baswedan, punishmentnya gede banget itu masih dari masyarakat dan rakyat tuh. Jadi apapun itu pasti Pak Jokowi jadi variabel yang perlu diperhitungkan lah. Walaupun Pak Jokowi sudah mengklaim lah ikut-ikutan capres-capresan ya, tapi sulit lah kita percaya itu. Dan karena sudah menetapkan bakal capres, yaitu Anies Baswedan, Nasdem dianggap telah keluar dari peta koalisi istana. Terlalu cepat kalau kita membidik peta koalisi 2024 berdasarkan manuver hari ini. Jadi ini istilahnya itu kayak moving target. Jadi kalau target itu bergerak, kita potret berdasarkan peta hari ini, itu kemungkinan besar meleset. Di mata Nasdem yang sedikit mulai terbuka dan mendengarkan suara waras publik tanah air, Anies adalah kartu mati. Terlihat pintar dan disukai oleh Amerika, itu ternyata nggak cukup kuat untuk memenangkan hati rakyat Indonesia. Kira-kira gitu. Bisa saja di mata Nasdem yang sedikit mulai terbuka dan mendengarkan suara waras publik ini, bahwa NKRI dan keberlangsungan pembangunan yang sedang dijalankan Pak Jokowi jauh lebih penting dari sekedar segepok dua gepok logistik dari bohir hitam. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tak akan mundur dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Paloh berkata Nasdem berkepentingan atas pencapaian pemerintahan Jokowi. Partainya akan tetap mendukung Jokowi hingga masa jabatan berakhir. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses hingga akhir masa jabatannya, kata Surya. Paloh pun memastikan situasi di kabinet baik-baik saja. Ia menyebut semua anggota kabinet Jokowi berkomitmen menjaga suasana kondusif. Soal reshuffle kabinet, Paloh menyerahkan kepada Jokowi. Ia hanya menyatakan dukungan penuh Nasdem untuk pemerintahan Jokowi hingga 2024. Masalah reshuffle sederhana, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah kita memang harus bisa pahami. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini. Demikian ujarnya. Sebelumnya PDIP mendesak Jokowi untuk mencopot menteri-menteri Nasdem. Usulan itu disampaikan setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk Pilpres 2020. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga menyarankan menteri-menteri Nasdem mundur. Ia menyoroti dua nama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Surya Paloh menyebut suasana kebatinan Presiden Jokowi baik. Hal itu ia sampaikan di tengah isu perombakan atau reshuffle kabinet. Surya mengatakan Jokowi menerima di istana dengan baik. Mereka berbincang sekitar 1 jam 20 menit seperti dalam kondisi biasa. Saya tidak melihat ada perubahan suasana kebatinan. Dia menilai suasana koalisi pendukung pemerintah juga dalam keadaan baik. Menurutnya tak ada perubahan di tengah dinamika yang terjadi. Saya menyebut suasana koalisi Jokowi sejuk. Dia berkata hal itu terjadi karena setiap anggota kabinet berupaya menjaga suasana kondusivitas. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal pertemuan antara Partai Golkar dengan Partai Nasdem di tengah isu reshuffle kabinet. Jokowi tak mau ikut campur mengenai hal itu. Dia menilai pertemuan antar partai politik bukan urusan presiden. Pertemuan Golkar dengan Nasdem dilakukan di DPP Partai Golkar Jakarta pada Rabu 1 Februari. Kemarin, pertemuan itu digelar di tengah isu reshuffle kabinet Rabu Pon. Pertemuan juga dilakukan beberapa hari setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil Jokowi ke istana. Namun Surya telah membantah ada arahan dari Jokowi untuk menemui Golkar. Selain itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan dengan Golkar bukan berarti keretakan koalisi perubahan yang beranggotakan Golkar, P3 dan PAN. Dia menyebut Nasdem membuka komunikasi dalam rangka penyelamatan demokrasi. Itu dalam rangka biar demokrasi kita tidak setback ke
zaman kegelapan, di mana ada upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan pada sistem